Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ajrio Julfikar. Pada pembahasan kali ini, saya akan membawakan materi tentang Basic Sketch bagian 1. Langsung saja kita lihat di sini. Jika kita ingin membuat sketch baru, kita langsung klik saja di bagian kiri atas. Kita misalkan ingin membuat sebuah part baru, kita klik di bagian part tersebut. Langsung saja kita masuk ke dalam sketchnya. Ada di bagian kiri pojok atas, kita langsung klik saja. Di sini kita ditampilkan pada pandangan mana yang ingin kita jadikan plan atau landasannya, seperti itu. Misalkan saya ingin membuat sketch tersebut di plan XY, atau di sini kita bisa lihat di bagian depan. Kita klik saja di bagian tersebut, atau di sini juga bisa. Nah, setelah ini kita langsung saja kepada sketchnya. Di sini di tampilan kedua ini ada tulisan sketchnya, langsung kita klik saja. Di sini ada berbagai macam garis atau bentukan di mana itu digunakan untuk membuat sketch tersebut. Misalkan di sini ada yang pertama ada line atau line ada dan spline. Ada line dan ada spline. Misalkan kita ingin mencoba untuk line. Untuk line adalah garis lurus yang menghubungkan antara dua titik. Bisa klik saja. Misalkan kita ingin tadi sudah ya untuk pandangan depan, kita klik saja. Langsung kita gambar. Misalkan di sini. Kita klik misalkan sampai sini. Nah, sudah. Langsung kita escape. Untuk nge-close dari garis tersebut, kita klik escape saja, seperti itu. Nah, misalkan kita ingin membuat lagi, bisa klik lagi di ujung dari garis tersebut. Misalkan kita inginnya membuatnya ke atas kayak gini. Nah, atau mungkin ada tambahan lagi ke samping, ke bawah juga bisa, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang spline. Untuk spline itu adalah garis yang membentuk kurva atau non-linear, minimal membutuhkan 3 buah titik. Kita langsung contohkan saja. Di sini ada spline. Di sini ada ketentuannya, ada yang control vertex dan ada interpolation. Misalkan kita ingin membuat di control vertex, kita klik lalu kita klik pada pandangan front tadi, misalkan di sini, lalu klik di sini, nanti maka otomatis akan membuat radius seperti itu. Jika ingin mengubah dari pandangan radius itu, kita bisa edit atau gerakan kursor kita, misalkan seperti ini. Seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya yaitu circle atau biasa disebut dengan center point circle. Nah, dalam circle ini terdapat banyak sekali contohnya. Misalkan di sini ada center point, ada tangent, dan ada ellipse. Kita contohkan untuk center point circle. Center point circle adalah lingkaran yang pembuatannya berdasarkan satu titik tengah dan jari-jari lingkaran, sehingga otomatis akan terbentuk lingkaran yang beraturan. Langsung saja saya contohkan. Di sini ada titik koordinat 0, 0. Kita langsung klik saja, maka dengan otomatis akan membuat sebuah lingkaran seperti ini. Jadi untuk
center point circle ini yaitu pemacunya atau patokannya itu di titik tengah-tengah gitu, di bagian titik tengahnya. Untuk garis keduanya itu adalah dari jari-jari lingkarannya. Misalkan kita langsung klik saja di sini dan sudah beres. Nah, mungkin itu dari contoh dari pembuatan circle center point seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba ke tangent circle. Tangent circle adalah yaitu bisa digunakan jika pada sketch telah terdapat 3 buah garis lurus yang akan digabungkan sebagai garis singgung di ketiga titik lingkaran tersebut. Kita langsung coba saja. Di sini kita bisa misalkan kita akan membuat tangent circle. Dalam tangent circle ini kita tidak bisa langsung membuat lingkaran tersebut karena harus ada patokan atau garis singgung di sampingnya. Seperti itu. Misalkan contoh kita buat dulu sebuah kotak dengan ukuran bebas. Nah, di sini kita langsung klik saja untuk tangent circle. Nah, untuk jadi patokannya itu yaitu garis singgung di 3 titik. Jadi misalkan kita akan membuat sebuah lingkaran, jadi kita harus mengklik di bagian garis singgung, misalkan ini yang pertama dan yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, maka dengan otomatis dia akan membuat sebuah lingkaran seperti itu. Untuk elips ini, contoh pengaplikasiannya, kita langsung saja klik di sini bagian elips. Nah, lalu kita klik di pandangan depan tersebut. Nah, di sini kita akan terlihat pembuatan garis sumbu. Kita klik saja misalkan di sini. Nah, maka dengan otomatis mereka akan membuat sebuah elips tergantung dari mengikuti kursor kita untuk ukurannya seperti itu. Jadi misalkan di sini dalam elips ini ada yang disebut dengan jari-jari 1 dan ada yang disebut dengan jari-jari 2. Nah, untuk jari-jari 1 itu biasanya jarak dari titik pusat ini ke samping atau ke atas. Untuk jari-jari 2 itu dari jarak titik pusat ini ke samping atau ke pinggir kiri seperti itu. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang arch atau busur. Nah, untuk penampilannya kita bisa klik di kiri atas. Di sini terlihat ada 3 jenis arch. Misalkan kita contohkan langsung untuk center point arch, kita klik saja. Nah, center point arch yaitu busur di mana terdiri dari 3 titik pusat, 1 titik jari-jari dan 1 buah titik akhir. Kita langsung contohkan, misalkan kita klik di sini di koordinat 0, lalu akan dengan kursor tadi akan membuat sebuah lingkaran seperti ini. Kita langsung klik saja. Nah, nanti dia adalah jarak dari jari-jari tersebut, dan yang terakhir itu adalah titik akhir busur. Misalkan untuk titik akhirnya kita bisa klik di sini. Nah, nanti otomatis dia akan menampilkan busur ini, busur center point arch seperti itu. Untuk selanjutnya kita coba untuk masuk ke dalam 3 point arch. Di sini kita pilih yang paling atas. Lalu 3 point arch ini membentuk busur yang terdiri dari 3 buah titik, di mana titik 1 adalah titik awal, titik 2 adalah titik akhir, dan titik 3 adalah titik singgung besar. Maaf, maksud saya adalah titik singgung busur. Kita langsung contohkan saja. Sekarang kita klik busur ini di sini. Yang kedua misalkan di sini. Nah, maka dengan otomatis dia akan membuat sebuah
busur seperti ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada tangent arc. Kita langsung contohkan saja. Untuk tangent arc, adalah busur yang dibentuk dari ujung suatu garis sehingga seakan-akan membentuk busur yang merupakan terusan dari garis tersebut. Kita contohkan di sini. Jadi untuk tangent arc ini kita hanya bisa menggambar atau bisa dengan menghubungkan gambar tangent arc ini ke dalam ujung garis. Jadi kita contohkan dengan membuat garis terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita klik untuk tangent arc. Untuk tangent arc ini kita bisa klik di bagian ujung garis, maka dengan otomatis dia akan membuat sebuah busur. Nah, untuk penempatannya itu terserah masing-masing. Seperti ini, maka akan terlihat seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu tentang pembahasan materi tentang rectangle. Di sini kita bisa lihat untuk penampilannya ada di kiri atas. Di sini ada berbagai macam jenis rectangle. Kita contohkan saja untuk 2-point rectangle, yakni segi 4 yang dibentuk oleh 2 titik diagonal. Langsung saja kita contohkan. Misalkan kita akan membuat sebuah bentuk kotak, di sini kita klik, maka dengan otomatis dia untuk mencari titik kedua itu tergantung dari ukuran yang kita mau. Misalkan saya akan membuatnya di sini, maka dengan otomatis dia akan membuat sebuah bentuk kotak seperti itu atau segi 4. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam rectangle 3 point, di mana rectangle 3 point ini membentuk segi 4 dari 3 buah titik. Kita contohkan, misalkan di sini saya akan membuat sebuah segi 4. Kita klik di sini. Kita klik di sini misalkan. Nah, dia otomatis akan untuk tampilan ketiga itu dia otomatis akan membuat sebuah segi 4 dengan jarak yang ingin kita tentukan seperti ini. Atau untuk contoh kedua, misalkan di sini, lalu klik di sini. Nah, dengan otomatis dia akan ukurannya itu tergantung yang kita inginkan, seperti itu. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang slot. Apa itu slot? Slot adalah tool untuk membuat bangun ruang yang mempunyai 2 center lingkaran yang saling berhubungan untuk gambar sketch. Di sini untuk penggambaran slot kita bisa lihat di sini, diklik di kiri atas, kita klik saja, nanti ada berbagai macam penggambaran slot tersebut. Misalkan di sini ada center to center, kita langsung contohkan saja. Kita klik di sini lalu klik lagi, maka untuk titik patokannya itu ada di 2 garis sumbu tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada overall slot, dimana di sini terlihat ada 3 titik sebagai patokannya. Yang pertama ada, kita bisa langsung contohkan saja. Jadi untuk slot ini perbedaannya yaitu garis sumbunya itu langsung menempel pada bagian garis luar dari slot tersebut.
seperti itu. Jika tadi hanya di bagian tengah-tengah dari slot tersebut, untuk yang overall slot ini di bagian garisnya tersebut, jadi menempel pada garis. Untuk selanjutnya yaitu ada center point slot. Untuk center point slot ini di mana pada garis pertama atau titik pertama itu ada pada tengah-tengah slot tersebut. Langsung kita contohkan saja. Nah, jadi untuk tadi pada patokan pertama itu ada di tengah-tengah sini. Patokan yang kedua ada di tengah-tengah ada di ujung garis sumbu tersebut, dan yang ketiga adalah lebar atau penentuan garis luarnya, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu ada yang disebut dengan 3-point arch, tetapi masih dalam pembahasan slot, seperti itu. Kita langsung contohkan saja. Jadi di sini ada 4 titik patokan, di mana patokan tersebut ini kita bisa langsung saja. Yang pertama itu adalah klik di sini satu, yang kedua misalkan di sini, yang ketiga yaitu mengatur radiusnya mau berapa tergantung kita sendiri, kita klik saja langsung. Nah, yang kemudian yang terakhir itu jarak dari ukuran slot tersebut, seperti itu. Jadi bedanya yaitu untuk yang slot bagian pertama itu hanya lurus saja dalam bentuknya itu, tetapi yang ini dia memiliki radius, seperti itu. Selanjutnya ada center point arch. Kita langsung coba saja. Bedanya dengan yang tadi yaitu dia untuk penunjukan titik pertama itu berada di ujung garis sumbu tersebut, dan yang ini yaitu berada pada titik tengah atau center point dari garis sumbu tersebut. Langsung saja, misalkan kita ingin membuat sebuah slot seperti ini, kita klik saja di sini. Nah, dengan otomatis dia akan membuat sebuah slot, bentukan slot, seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan tentang poligon. Di dalam poligon ini terdapat dua cara penggambaran. Yang pertama, kita langsung saja contohkan. Jika kita klik poligon di sini, maka akan tampil seperti ini. Yang pertama yaitu inscribed polygon, di mana titik sudut pada poligon digunakan sebagai acuan untuk ukuran poligon. Jadi untuk titiknya itu berada pada ujung dari sudut poligon tersebut. Yang kedua ada circumscribed atau circumscribed polygon. Circumscribed polygon. Baik, yang kedua ini ada circumscribed polygon, di mana titik tengah pada suatu segmen garis pada poligon digunakan sebagai acuan untuk ukuran poligon. Jadi pada pembentukan circumscribed polygon ini yaitu patokannya berada di tengah-tengah garis tersebut. Di sini ada nominal angka, di mana tujuannya yaitu untuk membentuk sebuah sudutnya tersebut. Misalkan kita ingin membuat sebuah bentuk segi 6 poligon gitu, kita tulis saja di sini yaitu angka 6, misalkan seperti itu. Kita langsung contohkan saja. Untuk unscribed polygon
kita lihat di sini bahwa titik sudutnya itu sebagai acuan seperti ini. Kemudian yang kedua, circumscribe polygon, yaitu di mana titik tengah pada segmennya itu menjadikan acuan seperti ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang fillet dan chamfer. Fillet digunakan pada sudut dari sebuah profil atau geometri untuk membuat sudut tersebut menjadi bundar. Dengan radius lingkaran yang telah dipilih, sudut tersebut bisa merupakan sudut dari garis lurus maupun dari garis kurva. Contohnya, saya tadi sudah sempat membuat untuk contoh fillet. Untuk bentukannya itu seperti ini. Dan mari kita untuk coba lagi untuk pengaplikasiannya. Di sini kita lihat di dalam 3D model itu ada bentukan fillet ini. Kita klik saja. Lalu di sini ada berbagai cara atau penunjukan fillet tersebut. Nah, kita memilih yang pertama saja, dan ini ada radius. Radius adalah nominal dari radius yang ingin kita lakukan. Misalkan di sini saya akan mencoba untuk nominalnya itu 3 mm. Nah, lalu klik di bagian yang ingin dipilih tersebut. Misalkan di ujung sini kita klik saja. Dengan otomatis maka akan terbuat atau terbentuk fillet dengan radius 3 mm. Atau bisa diubah juga, misalkan di sini ingin 1 mm. Nah, otomatis akan berubah juga seperti itu. Yang ini terus kita lihat saja langsung. Nah, baik. Kemudian untuk chamfer digunakan pada sudut dari sebuah profil untuk membentuk sudut tersebut patah dengan jarak tertentu. Chamfer hanya bisa diterapkan pada sudut yang terbentuk dari garis lurus saja. Kita contohkan. Di sini ada kolom untuk chamfer tersebut, kita klik saja langsung. Di sini juga ada distance atau nominal dari jarak chamfer itu. Misalkan di sini saya ubah menjadi 3. Lalu kita klik bagian mana yang ingin kita chamfer. Misalkan di sini. Nah, otomatis dia akan terchamfer. Atau di sini juga. Ini tidak bisa karena ada radius ini. Jadi kita coba di sini. Kita coba di sini. Nah, itu seperti itu. Inilah bentukan dari chamfer tersebut. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan materi tentang centerline dan garis konstruksi. Centerline atau garis tengah yaitu garis yang digunakan untuk menunjukkan titik pada tujuan tengah. Kita masuk ke dalam centerline. Centerline adalah garis tengah, yaitu garis yang digunakan centerline atau garis tengah. Centerline atau garis tengah yaitu garis yang digunakan untuk menunjukkan titik tengah dari suatu bangun yang simetris. Contoh lingkaran atau persegi. Di sini kita bisa lihat untuk centerline ini yaitu pada garis ini, dimana itu menunjukkan bahwa dalam sebuah bentuk tabung ini tengah-tengahnya itu titik tengah atau centerline ini ada di sini gitu. Kemudian yaitu pembahasan materi tentang garis konstruksi. Garis konstruksi yaitu garis untuk menemukan cara lain
dalam mendefinisikan pusat tanpa harus membutuhkan dimensi. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah lingkaran persis di tengah-tengah bentuk ini. Kita langsung saja untuk mencobanya. Di sini ada sketch, kita klik saja. Untuk permukaannya kita pilih untuk permukaan di bagian atas, kita top. Nah, kemudian di sini ada tampilan seperti ini yang menunjukkan itu adalah konstruksi. Kita klik saja langsung. Nah, kemudian kita pilih. Ada beberapa cara untuk penunjukan garis konstruksi itu, di mana tujuannya itu tetap sama, yaitu untuk mempermudah dalam penunjukan atau pusat dari sebuah bentukan yang ingin kita buat tanpa harus menunjukkan definisi atau dimensi dari jarak garis tersebut. Contohnya seperti ini. Kita ambil garis sudut kotak tersebut. Nah, garis konstruksi ini sangat mempermudah untuk memposisikan sesuatu, tetapi untuk dalam Autodesk Inventor ini ditunjukkan dalam garis putus-putus. Kita langsung saya coba untuk membuat sebuah lingkaran. Jadi untuk fungsinya itu untuk penempatan tanpa harus menggunakan dimensi seperti ini. Jadi kita tidak usah menggunakan atau mengukur jarak dimensi dari luar sini ke titik pusat ini atau dari samping sini ke titik pusat ini. Jadi kita hanya cukup menggambar garis konstruksi di mana titik tersebut akan digunakan untuk patokan dalam membuat sebuah bentukan lagi. Seperti itu. Kita coba saja mengextrude. Maaf, jadi untuk garis konstruksi ini tadi saya salah dalam membuat garisnya, jadi saya masih mengklik tombol konstruksi. Nah, untuk sekarang kita coba untuk membuat garisnya. Jadi ini bukan garis konstruksi yang lingkaran ini. Langsung saja. Nah, terlihat. Jadi intinya garis konstruksi adalah garis yang mempermudah untuk memposisikan sesuatu seperti itu tanpa mendefinisikan jarak dari suatu bidang tersebut itu.